Tuhanlah yang setia, yang memanggil yang berbahagia. Terpujilah Tuhan yang menciptakan dan juga yang memanggil. Dan kami bersyukur diberi waktu untuk menikmati hidup. Dan sesudah itu pun kami akan sama. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan untuk keluarga bahkan semuanya. Sungguh kami datang karena kami sahabat sepelayanan. Perjuangannya harus terus berjalan. Terima kasih Tuhan, penghiburan daripadamu lah bagi kami semua. Haleluya. Amin. Satu kinarik, sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan. Hatan itu Tuhan dong. Ulang adong hata nasi. Ulang masih hata-hata. Tetapi firman Tuhan. Boleh kita bernyanyi, kita katakan, Oh Yerusalem, kota mulia. Dengan lembut saja. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Marilah kita siapkan hati kita dan kita izinkan Tuhan berbicara dan kita mendengarkannya. Haleluya, hambanya dipersilakan. Kita bersehati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang maha hadir di tengah-tengah sidang perkabungan ini. Kami percaya Roh-Mu bekerja menghiburkan setiap hati kami. Oh Bapa di sorga, saatnya firman-Mu berbicara kepada kami, menguatkan, meneguhkan kami. Demi nama Yesus Kristus, setiap telinga yang mendengar memperoleh kuasa untuk dicerahi hati dan pikirannya oleh kuasa Roh Kudus. Demi nama Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Pendeta Carlos Tobing. Dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Umum Sinode Gereja Rasuli Indonesia, kami bersama-sama rekan-rekan, bersama kami juga Bapak Ketua Sinode Gereja Rasuli Indonesia, Bapak Pendeta Johannes Padasina. Mungkin boleh melambaikan tangan Pak. Puji Tuhan. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sedikit histori perjalanan kami dengan almarhum ini. Pendeta Dr. Irwan Silaban Mars ini adalah hamba Tuhan, pendeta yang menerima tahbisan kependetaan penuh di Sinode Gereja Rasul Indonesia tahun 2018 bersama dengan saya ditahbiskan. Selanjutnya di tahun yang sama beliau ini juga dipercayakan menjadi sekjen atau sekretaris umum dari Sinode sampai tahun 2020. Dan tahun 2021 almarhum ini dipercayakan menjadi Ketua 7 di Sinode Gereja Rasul Indonesia, membawahi Departemen Hubungan Luar Negeri. Secara pribadi saya ini sangat dekat sama beliau. Ketika beliau diangkat menerima tahbisan sebagai pendeta dan sekum, saya wakilnya. Saya wasikumnya, jadi kami sangat intens berkomunikasi. Saya berkali-kali datang ke rumah beliau
dan beliau juga datang ke rumah saya beberapa kali. Beliau ini juga menjadi dosen untuk diklat calon pejabat di lingkungan Gereja Rasul Indonesia. Secara pribadi juga saya beberapa kali pelayanan sama beliau. Kami sama-sama di grup Bahtera pada saat itu. Kami sama-sama melayani dan di berbagai macam kesempatan. Mungkin itu sejarah singkat saja. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 saya bacakan untuk kita semua. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saya ulangi, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus dan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berkata amin. Amin. Haleluya. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, sekali lagi, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Haleluya. Amin. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Di sini sangat jelas dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan supaya ketika kita mengalami perpisahan fisik, kita harus tahu duduk perkara ini, bahwa kita ini hanya terpisah sementara waktu. Amin. Dikatakan orang yang meninggal di dalam Kristus, ketika sangkakala Allah dibunyikan, kita tidak akan mendahului mereka menyongsong Tuhan. Setelah mereka, kita yang tetap setia dengan iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita diangkat, maka kita kembali bertemu dalam pesta perjamuan anak domba. Tepuk tangan. Haleluya. Maka daripada itu, di dalam berbagai kesempatan kami mengalami perpisahan seperti ini, kami tidak pernah mengatakan turut berduka cita. Kami tidak pernah mengatakan turut berduka cita. Kami mengatakan sahabat kami ini telah dimuliakan. Beliau telah dimuliakan. Beliau telah menyelesaikan pertandingan imannya. Maka dengan firman ini saya menghiburkan keluarga yang langsung berhubungan darah maupun kita yang mengasihi, supaya kita tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Orang di luar Kristus boleh berduka cita karena mereka tidak akan bertemu selama-lamanya dengan yang ditinggalkan. Tetapi kita punya pengharapan bahwa kali kelak kita akan bersama-sama dengan Kristus bersama almarhum. Amin. Amin. Asal kita menjaga iman, asal sampai akhir hayat kita seperti almarhum bisa tetap terus percaya kepada Yesus. Haleluya. Maka daripada itu benarlah firman Tuhan yang mengatakan dalam Yeremia 29:11, sebab aku ini tahu rancangan apa yang padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan kepadamu yang penuh pengharapan. Bukan putus pengharapan,
Sehingga peristiwa ini bukan peristiwa duka cita, bukan peristiwa kecelakaan. Ini adalah peristiwa di mana kita melihat seorang pejuang iman telah dimuliakan bersama-sama Allah kita. Haleluya. Jadi jangan ada bersedih, jangan ada berduka cita. Memang benar, Pak Pendeta, jadi saya tidak boleh menangis. Boleh menangis, silakan. Memang secara psikis, secara psikologis, ya kita bersedih. Ya kita bersedih. Tetapi kita jangan bersedih sampai kita menimbulkan dosa. Bahwa kelak kita akan bertemu kembali dalam tubuh kemuliaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka firman Tuhan mengatakan untuk peristiwa yang jasad terbujur kaku ini, firman Tuhan berkata berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga kematian ini. Beliau ini dikasihi Tuhan, disertai Tuhan sepanjang hayatnya ketika beliau bertobat. Saya kalau tidak salah ingat tahun 93 almarhum ini dibaptis di Hotel Indonesia, sekarang namanya Kempinski. Ketika beliau ini masih SMA. Setelah itu beliau terus berjalan bersama Tuhan. 84, ya ketika SMA maaf. Dan di Hotel Indonesia. Jadi beliau ini terus berjalan bersama Tuhan sampai usia 61, jalan 62. Hari ini. Dan saya melihat istri dan anak-anak almarhum ini juga turut melayani Tuhan. Itu yang menjadi sukacita kami. Itu yang menjadi sukacita kami karena saya lihat turut melayani Tuhan. Jadi sebuah kebahagiaan kalau kita bersama-sama satu keluarga melayani Tuhan. Amin. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya. Lalu Ayub 1:21 berkata demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini menceritakan bahwa beliau ini datang ke dunia tidak membawa apa-apa, pulang pun demikian, tidak membawa apa-apa. Seluruh gelarnya, seluruh pencapaiannya, seluruh prestasinya, termasuk deposito harta kekayaannya tinggal semuanya. Dan ternyata itu tidak membawa keselamatan bagi siapapun. Yang menyelamatkan almarhum ini adalah imannya. Haleluya. Lalu Ayub 14:13 berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Bahwa berbahagia orang yang beristirahat di dalam Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dengar dengan baik. Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia di muka bumi ini selain orang itu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mau mengatakan, jikalau ada di antara engkau yang mendengar perkataan ini, engkau belum mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, masih ada kesempatan sebelum engkau dimasukkan ke dalam peti ini. Segera mengaku. Segera mengaku bahwa Yesuslah satu-satunya yang menjamin keselamatan, kehidupan yang kekal. Bahwa setelah jasad ini dimasukkan ke dalam liang lahat, tubuhnya kembali menjadi tanah. Jiwanya merdeka, jiwanya bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini menjamin keselamatan. Tidak ada satu nabi pun di muka bumi ini menjamin keselamatan jiwa seseorang selain Yesus Kristus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa selain melalui Yesus. Haleluya. Amin. Maka dalam sidang pergabungan ini Bapak Ibu, kita mengalami yang namanya kemerdekaan jiwa. Bahwa kita bisa memaknai peristiwa hari ini adalah perpisahan sementara, perpisahan yang sangat temporary. Kelak kita kembali bersama dengan Dia setelah kita juga mengalami hal yang sama, atau sebelum kita meninggal Tuhan sudah keburu datang, kita akan kembali bersama-sama. Haleluya. Itulah sukacita orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kematian adalah jalan menuju Yesus Kristus. Haleluya.
maka pastikan kalau engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, berlakulah sebagai orang-orang yang diselamatkan. Perbuatan baik memang tidak menyelamatkan, tetapi saya mau mengatakan ciri-ciri orang yang telah diselamatkan, ciri-ciri orang yang telah menerima Yesus, dia mempunyai karakter yang baik. Haleluya. Haleluya. Akhirnya saya tutup berita Injil malam hari ini dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya pendeta Irwan saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Bukan hanya almarhum ini mendapatkan mahkota kemuliaan, tetapi bagi semua kita yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Keluarga yang ditinggalkan pendeta Irwan, saya percaya kalian sudah sangat kuat dan teguh di dalam pengenalan Tuhan. Sekali lagi saya gariskan, boleh bersedih, tapi kesedihan jangan sampai menimbulkan dosa. Percayalah, perpisahan ini akan sementara. Kelak kita akan bertemu lagi muka dengan muka dalam tubuh. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa satu kali kelak jantung kita berhenti berdetak. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita banggakan di dunia ini selain pengenalan kita akan Kristus. Selain pengenalan kita akan Kristus, cinta kita akan Tuhan, rasa takut, rasa hormat kita kepada Tuhan, itulah yang bisa kita pegang. Semua pencapaian, semua gelar, semua aset dan kekayaan, semuanya akan tertinggal ketika jantung kita berhenti. Tapi tinggalkanlah sejarah yang baik bagi keturunan. Gajah mati meninggalkan gading, manusia wafat meninggalkan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa ini meneguhkan iman kita. Pembacaan firman malam hari ini meneguhkan iman kita bahwa kali kelak kita akan bersama-sama dengan almarhum, bersama-sama dia di kekekalan. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa kelak kami akan kembali bertemu dengan hamba-Mu ini. Tugasnya telah selesai, Engkau telah memuliakan dia, mahkotanya sudah tersedia. Oh, pada harinya Engkau akan taruh itu di atas kepalanya. Bapa, ajarkan kami terus untuk mempertahankan iman kami, bekerja mencari jiwa, bekerja mengerjakan keselamatan kami di dalam takut dan gentar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dong. Haleluya. Jelas suka duka Tuhan pakai. Amin. Semua akan dipakai Tuhan. Kalau orang